Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini teman-teman. Dan langsung saja sebelum kita masuk ke videonya atau kita lihat kebunnya teman-teman, di sini saya mau cerita sedikit. Eh, Kita tahu teman-teman bahwa pedoman atau teori dalam berkebun sawit ini adalah kita harus membersihkan kebunnya dari gulma seperti rumput, kayuan, atau pakisan seperti itu teman-teman. Kita harus kendalikan entah dengan cara manual atau kimiawi, kita semprot misalnya, ataupun kita terbas atau kita dongkel seperti itu ya teman-teman. Itu poin yang pertamanya. Kemudian yang kedua, pedoman berkebun sawitnya adalah kita harus membuka piringan atau pangkal batang sawit itu yang ada juga di daerah. Kalau di daerah saya ini orang sebut dengan bokoran seperti itu teman-teman. Kita harus bersihkan dengan jari-jari minimal 1,5 meter atau sampai 2 meter lebih seperti itu, agar mempermudah saat kita melakukan proses pemupukan dan untuk saat panen, sehingga jika ada buah yang berondol atau yang rontok seperti itu teman-teman, bisa lebih mudah untuk kita kutip. Jadi itu yang kedua, kita harus membuat piringan atau membersihkan pangkal batang sawitnya. Yang ketiga teman-teman, ketika kita panen, pelepas sawitnya ini harusnya kita susun di gawangan mati atau di rumpuan seperti itu. Nah, di kebun ini semuanya terlihat seperti bertolak belakang teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat kebunnya. Oke teman-teman, kita lihat kebunnya. Jadi seperti ini teman-teman. Sangat bertolak belakang dengan apa yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa kita harus punya kebun sawit dengan pengendalian gulma yang baik seperti itu, yang bersih. Tapi kita lihat di sini teman-teman, semak ya di sana itu teman-teman, semak. Tetapi di sini kalau kita lihat, dan juga ini teman-teman, pelepahnya ini tidak dirapikan di rumpuan, piringannya tidak dibuka. Tapi kalau kita lihat ke atas teman-teman, ini buahnya mantap. Nah, seperti ini teman-teman. Buahnya keliling. Kemudian kita lihat yang lain lagi teman-teman. Piringannya tidak dibuka. Kemudian pelepahnya tidak disusun. Gulma, semaannya, kayuan ini juga tidak dibasmi. Tapi buahnya seperti ini teman-teman. Keliling. Ini yang bikin saya tertarik dengan kebun orang ini. Bikin penasaran ya teman-teman. Nah, rata-rata teman-teman. Kalau dibilang ini belum sempat disusun, tapi ini sudah lama. Bahkan ini ada yang baru, ada yang lama. Memang kalau dilihat ini seperti konsepnya memang tidak disusun. Tapi buahnya seperti ini teman-teman. Nah, gulmanya teman-teman, semak. Gulma seperti ini, seperti kebun sarang hantu ya. Tapi buahnya teman-teman mantap. Nah, kita lihat lagi yang lain teman-teman. Ini saya yakin ini menggunakan bibit dengan kualitas unggul ya teman-teman. Jadi dengan perawatan yang seperti ini, buahnya masih bagus seperti ini teman-teman. Ini kita lihat buahnya, masya Allah, bikin iri yang lihat ini. Tapi pangkal batangnya, astagfirullah, sampai susah jalan di sini teman-teman. Kita lihat lagi teman-teman penampakan yang lainnya. Tapi kalau kita lihat kebunnya ini lumayan lebar ya teman-teman. Lebih dari 2-3 hektar mungkin lebih ini teman-teman. Nah, kalau dibilang ini tidak dirawat, ini ada pokok yang ditumbang ya teman-teman. Ini ditumbang, dirapikan. Ini kayaknya menggunakan eksa ya teman-teman. Jadi ini ditumbang, diangkat, dirapikan seperti itu.
Jadi ini memang seperti terkonsep seperti itu. Kebunnya semak seperti ini dan pelepahnya dibiarkan saja di pangkal batang. Atau jangan-jangan ini metode yang digunakan orang Thailand itu ya, yang meletakkan pelepah, tapi nggak gini juga konsepnya. Kalau pelepah yang diletakkan di piringan seperti ini, harusnya yang di pangkal pelepah yang berduri itu tidak diletakkan. Nah, itu membahayakan yang manen. Itu tetap disingkirkan ke rumpuan. Tapi buahnya mantap, teman-teman. Batangnya besar-besar. Ini saya yakin menggunakan bibit dengan jenis unggul ya, teman-teman. Ini kita telusuri di pinggirnya ya, teman-teman. Jadi ini buahnya mantap. Sayang orangnya tidak ada di kebun, teman-teman, jadi kita tidak bisa tanya-tanya. Tapi ini tandannya juga besar ya. Ya memang kita tahu di ukuran tanaman segini, mungkin di usia 5-6 tahun seperti ini ya teman-teman, mungkin memang sedang di fase mulai masuk kepada tahap puncak produksinya seperti itu ya teman-teman. Tetapi walaupun kita lihat dengan perawatan yang seperti ini, buahnya juga tidak kalah teman-teman. Ini yang bikin saya penasaran. Nah, ini yang saya bilang teman-teman, bahwa ini adalah bibit unggul. Di sini ada bekas terpotong, jadi teman-teman bisa lihat juga di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Kita bisa tahu di sini adalah bibit yang dia gunakan ini adalah bibit unggul ya teman-teman, karena memiliki daging buah yang tebal dan cangkang atau kernelnya itu kecil dengan ketebalan batok atau kernelnya itu tipis ya teman-teman. Jadi itu merupakan salah satu ciri-ciri dari tinera atau bibit unggul ya teman-teman. Ini orang, nah ini teman-teman, ini saya suka ini, batangnya besar, buahnya pun besar-besar teman-teman. Mantap. Ini orang kebun sawit, kayak nggak niat kebun sawit, tapi nasibnya hoki nih teman-teman. Punya kebun seperti ini, tapi produksinya masih oke nih. Mungkin kalau diberi perawatan lebih lagi, ini akan lebih bagus lagi teman-teman. Nah, ini juga kalau kita lihat dibongkar ya teman-teman. Ini dibongkar, disingkirkan seperti itu. Mungkin ini jantan. Ini bukan ditumbang teman-teman, memang didongkel seperti itu. Jadi menggunakan eksa ini kemungkinannya, atau alat berat seperti itu. Tapi buahnya oke ini teman-teman. Kita lihat yang ini besar-besar. Walaupun kebunnya seram teman-teman, tapi buahnya juga seram ini. Masya Allah. Mantap masih, bosku. Kebun orang bikin iri.
Nah, ini juga dibongkar teman-teman. Kalau kita lihat ini juga dibongkar sepertinya. Jadi ini dirawat, tetapi prosesnya tidak seperti teori berkebun sawit pada umumnya. Ini juga teman-teman, kalau kita lihat buahnya. Keren-keren sekali. Keliling ya teman-teman. Kita pindah lagi. Mantap buahnya teman-teman. Keliling juga ini. Besar-besar. Ini mungkin sudah dengan rata-rata berat janjang 10 kilo ke atas ini teman-teman. Mungkin ini menggunakan bibit unggul. Dan hanya saja proses perawatannya aja yang mungkin ini masih kurang ya teman-teman. Tapi ini bagus sekali. Pohonnya besar. Buahnya juga besar-besar. Ini lebih mirip ke dampi atau ambi seperti itu ya teman-teman. Masuk pelepah panjang ini. Oke teman-teman, jadi itu tadi videonya. Semoga bisa menambah semangat atau motivasi teman-teman lagi dalam berkebun sawit ini. Dan kita lihat tadi teman-teman penampakan kebunnya seperti itu, tetapi buahnya atau produksi dari tanaman ini, karena mungkin tanaman ini adalah jenis tanaman unggul seperti itu teman-teman, jadi memiliki produksi yang bagus ya teman-teman. Itulah videonya, semoga bisa memberi manfaat, dan ambillah yang bermanfaatnya, buang yang tidak bermanfaatnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.